Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillahirobbilalamin, senang sekali masih bisa sapa teman-teman semua. Semoga teman-teman yang baru lihat channel Nura Punya Cerita disehatkan, dilancarkan, dipermudah segala urusannya, amin ya robbal alamin. Dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya channel Nura Punya Ceritanya. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, hari ini aku mau berbagi atau share kegiatan aku bersama suami untuk persiapan pergi ke Ciamis atau Pantai Pangandaran untuk uji tanding silat Tajimalela. Jadi sekarang persiapannya itu, kalau kemarin itu belanja, sekarang packing pakaian, barang-barang yang mau dibawa untuk uji tanding ya teman-teman. Pokoknya udah segala disiapin, baju-bajunya yang mau dibawa berapa, harus disiapin bener-bener ya teman-teman. Jangan sampai kekurangan pakaian dan jangan sampai juga kebanyakan pakaian juga ya teman-teman. Jadi ini pakaian aku, suami, dan Gembra dan Haura. Pokoknya satu koper ini harus masuk semua ya teman-teman. Jadi nanti ini koper ini disimpannya di bagasi. Jadi ada yang disimpan di bagasi, ada juga yang disimpan di bis dekat tempat duduk kita gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di bagasi itu nanti buat di Pangandarannya. Kalau di dalam perjalanan harus bawa lagi kayak kaos Gembra, takutnya kan muntah kalau anaknya atau kotor bajunya. Jadi nggak usah ke bagasi dulu, ada di deket tempat duduk kita, kayak baju Haura kayak gitu ya, kena susu atau kotor atau keringatan. Jadi harus dipisah ini kopernya buat disimpan di bagasi. Jadi nanti beda lagi kalau untuk yang disimpan di tempat duduk kita gitu ya teman-teman. Ini harus bener-bener packingnya itu rapat dan jangan sampai bolong-bolong gitu. Harus reket gitu ya teman-teman, rapat dan padat kayak gitu. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan. Kayak celana dalam tuh yang sering kali ketinggalan, celana dalam, pokoknya daleman, kaos, celana. Kemudian aku tidak lupa memasukkan pamper ya teman-teman, karena Haura masih pakai pamper juga kalau buat pergi-pergian. Kalau di rumah pakai celana biasa. Dan aku nyiapin pampernya itu kemarin beli dibagi dua sama Kakang, karena Kakang juga masih pakai pamper ya, kan sakit ya teman-teman. Jadi dibagi dua pampernya, karena di sana itu sekitar 4 harian. Jadi aku bawa pampernya 5 dikali 4, 20 pamper gitu ya teman-teman. Jadi mending lebih banyak aja, jadi nggak usah beli di sana kayak gitu ya teman-teman. Dan lebih murah juga kalau kita beli di grosir atau di supermarket yang ada promo-promonya. Ini suami yang packing karena aku bagian setrika bajunya. Jadi suami yang masukin ke dalam kopernya gitu ya teman-teman. Aku yang bagian mana-mana yang mau dibawa. Jadi nggak akan ada yang ketinggalan, mudah-mudahan ya. Nah, suami yang bagian ngepackingnya biar lebih rapat, rapi. Pokoknya nggak kopong-kopong deh, kopernya padat gitu. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan juga. Apalagi baju silat yang buat uji tanding itu jangan sampai ketinggalan ya buat Gembra.
Kalau anak-anak kan di pantai, nanti kalau misalnya main jangan kekurangan baju gitu. Jadi paling bawa 3 sampai 4, dan di sana juga aku bawa deterjen buat cuci baju. Karena kan udah kotor-kotoran, di pantai bisa dicuci langsung dijemur. Jadi nggak terlalu banyak bawa baju juga, nggak terlalu berat ya. Gitu teman-teman. Nah ini suami aku lagi packing dulu, masukin biar nggak ada yang ketinggalan. Aku yang bagian memilih baju yang mau dibawa ke sananya. Seperti alat mandi tuh jangan sampai ketinggalan. Pokoknya di sana jangan sampai kita mau pakai alat mandi, sabunnya atau samponya ketinggalan. Jangan sampai ya mams. Pokoknya disiapin deh. Kalau bisa ditulis apa aja yang harus dibawa ke sana, baru kita list gitu ya teman-teman. Ini jadi 1 hari sebelum mau pergi kita udah packing pakaian, alat-alat mandi, dan makanan yang mau dibawa. Jadi makanan yang buat camilan di bis juga harus dipisahin, jangan disimpan di bagasi gitu. Jadi kalau yang mau buat camilan, kan kalau punya anak kecil itu bawa dot, bawa susu, jadi disimpan di dekat tempat duduk kita gitu ya teman-teman. Misalnya nanti di tempat peristirahatan kan ngehemat ya, bawa pop mie sendiri, nanti kita beli airnya di tempat istirahat cuma 2.000. Jadi siapin di tempat duduk kita gitu, ditasin. Jangan sampai ngebuka dulu bagasi nyari-nyari, kan bersatu sama teman-teman kita yang lain ya. Jadi udah ada di tempat duduk kita, tasnya udah beda lagi. Ada yang tas buat makanan nanti di Pangandaran, dan ada juga tas yang buat makanan atau minuman dan susu buat di bis kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sana itu karena kita itu ibu-ibu, bapak-bapak, biar menghemat, jadi bawa bahan-bahan makanan yang mentah juga. Jadi aku kebagian bikin mie goreng gitu ya teman-teman, mie goreng mie tek-tek. Jadi aku bawa kecap, bunga kol, bukan bunga kol, bawa kol, mie goreng, mie, terus pokoknya bumbu-bumbunya. Jadi nanti kita di sana masak-masakan gitu. Terus bawa beras juga, dan ada bawa masakan yang kita masak di rumah buat di sana. Jadi di sana tinggal makan dan awet juga, seperti kita masak tempe kering atau gepuk atau ayam serundeng. Jadi bisa awet ya, nggak basi, nggak cepet basi kayak tempe kering, kentang Mustafa. Dan aku mau bakal aja ayam serundeng teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menghemat liburan, karena ini mau uji tanding, jadi sekalian liburan aku masak buat makan di sananya. Masak ayam serundeng 1 kilo, 10 potong ya teman-teman yang pahanya. Nah ini makanannya udah suami masukin ke tas yang buat disimpan di bagasi. Nah kalau yang tas yang digendong itu buat disimpan di dekat tempat duduk di bis nanti ya teman-teman. Gitu teman-teman. Jadi kita uji tanding tapi sambil liburan juga, insya Allah ya. Caranya kayak gitu. Jadi bawa masakan mentah dan bawa beberapa masakan yang udah matang. Nah ini aku masak tempe kering nih, jadi ini tahan sampai 3 hari. Seperti ini ya teman-teman tuh, ini buat 3 harian ya teman-teman. Kemudian ini temen aku yang ikut ke Pangandaran juga, pingin dimasakin gepuk gitu nanti buat di sana. Jadi ini masak gepuk sapi, aku masakin. Alhamdulillah jadi banyak juga, dan aku
bakal ayam serundeng 1 kilo untuk 3 harian ya teman-teman. Awet juga ya teman-teman, jadi nanti ayamnya digoreng, kelapanya juga digoreng. Kalau disangrai bisa sih, tapi terlalu lama ya teman-teman, dan keburu capek kitanya, jadi digoreng aja kelapa serundengnya, ayamnya juga digoreng kering ya. Terus kalau masak gepuk, gepuknya itu aku mulai dari malam-malam dimasaknya, terus besoknya diangetin lagi. Jadi biar biar matangnya merata kayak gitu, nggak mendadak besok mau pergi baru bikin ya. Kalau gepuk itu dimasaknya 1 hari sebelum pergi ya. Jadi kalau ini ayam serundeng dimasaknya pas malamnya mau pergi, pagi-paginya aku bikin gitu ya teman-teman. Jadi tenang aja, nggak akan basi. Dan ini gepuknya lumayan masaknya agak lama ya teman-teman. Jadi gepuknya ini nggak aku goreng, biar lebih lama. Itu udah mengering kayak gini. Aku biarin dulu sampai benar-benar kering ya. Terus aja banyak dibolak-balik dengan api yang sangat kecil. Jadi kita jangan bosan-bosan aduk lagi. Nah, ini buat bumbu ayam serundengnya. Seperti biasa bikin ayam serundengnya, cuma goreng dagingnya lebih garing aja ya teman-teman. Terus kelapanya juga digoreng juga. Nah, ini gepuknya aku bolak-balik lagi pokoknya sampai nggak ada airnya aja. Dan terakhir finish gepuknya itu aku open aja, jadi menghemat minyak, nggak digoreng, dan menghemat tenaga juga buat nyangrai gepuk daging sapinya gitu ya teman-teman. Finishnya aku open aja selama setengah jam, udah deh matang merata gitu ya teman-teman caranya. Kemudian ini ada ubi cilembu madu. Orang tua murid silat juga ingin bawa ubi cilembu ini, dan kebetulan aku punya ovennya, jadi aku bagian ngoven nanti buat makan ubi di Pangandaran. Jadi kita udunan gitu teman-teman. Jadi orang tua murid yang usahanya ubi bajigur. Nah, ini ada ubi cilembu madu, jadi kita bakar kayak gini ya teman-teman. Ini dibakarnya itu 1,5 jam, udah pada matang-matang, udah pada netes-netes madunya gitu. Ini bener-bener enak, manis, buat nanti dibawa ke Pangandaran gitu ya teman-teman. Mungkin segitu dulu aja video aku kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi ilmu dan menginspirasi teman-teman. Semoga bermanfaat ya video yang udah aku share. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.